Saya konsisten dari awal bahwa saya beroposisi, saya tidak mengharapkan jabatan apapun dari pemerintahan Prabowo selama 5 tahun ini. Even misalnya Anies Baswedan jadi wakil presiden, tetap saya akan beroposisi. Bahkan saya tidak menyarankan, misalnya let's say Fufu Fafa di impeach lalu Anies yang diajukan Prabowo sebagai wakil presiden, tetap saya ingin beroposisi. Kan sudah komitmen 5 tahun. Saya ingin menyampaikan satu unek-unek, tapi sambil santai ya. Sambil saya membacakan sumpah presiden. Karena dari sana kita nanti akan lihat ya. Oke, ini sumpah presiden. Saya akan bacakan kembali. Dengan bahasa yang benar ya, dengan intonasi yang enak. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Itulah sumpah Prabowo Subianto sebagai Presiden, akan menjalankan Undang-Undang Dasar, ya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya. Seluruh-seluruhnya. Itu perlu di underlining, di garis bawahi. Seluruh-seluruhnya. Ya. Nah, berbekal itulah saya ingin menyampaikan perasaan mendua kepada Prabowo Subianto. Ya kan? Pastilah kekuasaan itu tidak mau dikritik biasanya, apalagi dia baru bekerja. Ini orang kerjanya mengkritik melulu. Ya, baru saja kita bekerja. Apa nggak ada kerjaan lain sih? Mungkin itu yang akan dikatakan oleh Prabowo Subianto kalau mendengarkan kritik saya. Atau oleh pendukung-pendukungnya. Tetapi Sobat Era sekalian, dari awal kita sudah melihat ada hal yang kok nggak pantas ya, nggak pas rasanya. Kok iya gitu. Jadi kalau kita diam saja seolah-olah nanti kita nunggu-nunggu telepon lagi. Ya, seperti teman-teman ada yang bersikap mendua. Ya, jadi saudara sekalian, di antara para akademisi, para aktivis ya yang suka mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi itu sepakat untuk satu hal, yaitu the common enemy mereka adalah Mulyono, yang menurut saya sudah end game, sudah selesai sekarang. Lalu mereka tidak bisa menerima Gibran Rakabuming Raka karena Gibran anak haram konstitusi. Lalu mereka mau terima Prabowo Subianto. Prabowo yes, Gibran no. Kalau saya, ya Anda harus konsisten. Kalau Prabowo yes, ya Gibran juga yes. Kalau Gibran no, ya Prabowo juga no. Harusnya begitu, harusnya. Tapi teman lain bilang, oh jangan begitu. Kita harus pisahkan dulu. Kita kritik dulu Mulyono dan para keluarganya. Jangan mereka bersatu nantinya. Ya elah, saya pikir kayak anak kecil aja ya. Mereka bisa diadu domba, bersatu dan lain sebagainya. Kalau kritik ya kritik aja, gak usah ada pretensi apapun. Ada teman lain juga, kita harus evaluasi, jangan bikin kerumunan.
Ya, perjuangan itu harus menang. Apa iya sih? Saya menganggap bahwa berjuang itu ya amar ma'ruf nahi mungkar saja. Kalau berjuang untuk menang artinya kita ingin merebut kekuasaan. Kalau merebut kekuasaan ketika Anda berkuasa ya Anda juga sama. Gak benernya, sama zalimnya. Lalu apa yang diperjuangkan? Nilai. Baik Anda ketika menjadi oposisi maupun di dalam pemerintahan perjuangkan nilai. Nilai apa? Nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kesetaraan, nilai-nilai demokrasi. Nilai yang baik. Ya kan? Nah, cuma memang harus ada division of labor, pembagian peran. Kalau misalnya Anda di dalam pemerintahan, ya jangan semuanya. Rombongan ikut dalam pemerintahan. Harus ada orang yang di luar pemerintahan dan tegas membuat garis demarkasi. Pertanyaannya adalah kenapa orang mau dalam pemerintahan semua? Karena tidak ada kesetaraan sesungguhnya. Di Indonesia ini, kalau Anda menjadi oposisi, bakalan susah hidup dan bisnis Anda. Karena itu yang ditakutkan orang. Jangan. Dia lagi musuh pemerintah. Jangan pakai dia. Pakai aja yang kira-kira dekat-dekat dengan pemerintahan. Ya, saya misalnya menghadiri seminar di sebuah lembaga negara. Sama-sama dengan pakar hukum lainnya. Rupanya ketua lembaga itu lebih senang dekat-dekat dengan pakar hukum yang dekat dengan penguasa ketimbang yang kira-kira oposisi. Ya common things lah. Ya, hal yang umum. Siapa tahu kan dia bisa diangkat untuk jabatan-jabatan lainnya atau apalah. Jadi sebenarnya lalu apa dilema saya terhadap Prabowo Subianto? Dilema saya karena itu saja. Saya konsisten dari awal bahwa saya beroposisi. Saya tidak mengharapkan jabatan apapun dari pemerintahan Prabowo selama 5 tahun ini. Even misalnya Anies Baswedan jadi wakil presidennya, tetap saya akan beroposisi. Bahkan saya tidak menyarankan. Misalnya let's say Fufu Fafa di impeach lalu Anies yang diajukan Prabowo sebagai wakil presiden, tetap saya ingin beroposisi. Kan sudah komitmen 5 tahun. Nah cuma memang ya, menjadi oposisi itu berat. Tidak ada orang yang mau. Ya, karena itu saya bilang dengan bercanda pakai kata Dilan, ya udahlah biar aku saja. Nah, oke. Saya belum menjawab ya, kenapa hatiku mendua dengan Prabowo. Saya memulai sikap dasar dulu ya. Sikap dasar saya adalah 2 hal. Terhadap diri saya dan penilaian saya terhadap Prabowo. Terhadap diri saya menghukum diri saya karena saya menjadi bagian yang kalah. Walaupun saya nggak penting-penting amat jabatannya di tim Anies Baswedan, maka saya mengatakan karena saya kalah, saya beroposisi. Bagaimana kalau Anies gabung dengan pemerintah? Itu urusan dia, bukan urusan saya. Anies gabung ya saya tetap oposisi karena sudah menjadi pilihan. Oke, itu sikap saya. Yang kedua, saya punya hal yang sifatnya value, nilai. Saya mengatakan bahwa Prabowo itu satu paket dengan Gibran. Memenangkan Pilpres dengan cara curang. Nah kalau saya ngomong begini orang mengatakan gagal move on. Kan begitu. Padahal saya ingin mengatakan sikap pribadi saya. Dan sikap pribadi saya itu tidak berubah. Jadi kalau Anda menolak Gibran ya Anda tolak juga Prabowo. Jadi Prabowo itu ya ibarat orang yang melakukan menadah barang haram. Ya kan? Gibran anak haram konstitusi. Tapi yang nadah siapa? Yang ngambil keuntungan siapa? Kan Prabowo. Gibran tetap cuma wakil presiden. Prabowo-nya yang jadi presiden. Kan begitu. Ya. Nah, kan itu sikap dasar. Ya. Tapi sikap dasar tersebut kemudian ya tentu akan diganggu, akan digugat. Jangan-jangan besok-besok kalau kekuasaan otoriter, orang yang berbeda pendapat seperti ini ditangkap. Ya. Mengganggu pembangunan, mengganggu persatuan dan lain sebagainya. Padahal kita cuma minta agar pendapat kita dihargai. Toh kita tidak minta pendapatan. Kan begitu. Oke. Karena itu akhirnya saya menduanya begini.
sikap dasar saya tadi tidak mengakui bahwa Prabowo seorang yang patriotik karena menangnya curang. Tapi sebagai warga negara yang baik, ya sudahlah. Saya akui dia sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan kemudian silahkan memerintah. Ya dong, kan saya juga tidak punya kewenangan apapun untuk melarang dia. Tetapi untuk Fufu Fafa, karena dia sudah melakukan perbuatan tercela, ya mudah-mudahan di-impeach nantinya. Itu sih permintaan biasa aja, karena banyak orang yang mengatakan demikian. Gibran gak pantas lah menjadi wakil presiden. Masih terlalu hijau, terlalu muda ya. Tapi hijau dan mudahnya, kok mudah? Terlalu hijau dan mudahnya tidak menunjukkan bahwa dia pemuda yang akseleratif, pemuda yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Enggak. Bahkan terus terang saja di bawah rata-rata. Kalau dia tidak anak presiden, anak gubernur, anak wali kota sebelumnya, ya barangkali udah gak jadi apa-apa juga. Kan begitu. Ini kan SMA-nya saja nggak jelas, nggak tamat di sini. Entah ada ijazah SMA-nya atau tidak. Oke, selesai. Nah, sama Prabowo in between. Sikap dasar saya sudah ketahuan. Saya juga tidak ingin jabatan apapun dari Prabowo, tetapi tetap menghargai sebagai presiden. Ya. Nah, karena itu kritik saya terhadap Prabowo akan move on. Tidak lagi kritik terhadap kemenangan di pilpresnya karena itu sudah selesai. Anggap saja sudah selesai walaupun bagi saya urusan akhiratnya belum selesai. Tapi anggap sudah selesai. Maka kritik saya terhadap Prabowo adalah kritik yang aktual. Yang aktual itu adalah apa yang dia lakukan as a president. Ya, as the president of Republic of Indonesia. Itu yang kemudian menjadi sasaran kritik. Not Prabowo himself. Not presidential election in anymore. Sudah selesai itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau kita mau mengkritik apa yang dilakukan Prabowo, maka saya mau berbasis data. Walaupun datanya ini data yang dimiliki oleh RH Channel. Yaitu yang dibuat dengan tentu saja yang mengisi orang-orang yang menonton RH Channel. Tapi tidak boleh juga disepelekan begitu saja. Ya, saya sudah spill di CNN 1 hari yang lalu, semalam tepatnya. Saya buat penilaian. Apa penilaian Anda terhadap kabinet merah putih Prabowo? Ditampilkan ya. So far 61.000 yang voting, sangat baik itu 8%, baik 13%, buruk 27%, sangat buruk 52%. Jadi kalau digabung antara buruk dan sangat buruk itu 79%. Tinggi sekali kan angkanya, dan yang voters yang memilihnya itu 61.000 ya. Saya tunjukkan data ini kepada Yunarto Wijaya, dia agak terperangah juga karena N-nya banyak. Ya kan? Bukan 1.200 ya, tapi N-nya 60 ribuan. Lalu polling kedua yang saya bikin adalah N-nya juga 64 ribu juga. Melihat calon-calon menteri yang dipanggil Prabowo, apakah Anda optimis dengan pemerintahan ke depan? Sangat optimis 6%, optimis 7%, pesimis 30%, sangat pesimis 57%. Jadi kalau digabung 87%, kurang lebih sama dengan yang tadi. Ya, kurang lebih sama. Jadi sobat era sekalian, ini adalah sebuah fakta yang susah kita tolak karena didasarkan pada polling. Walaupun sekali lagi saya katakan polling itu bias RH Channel, bias penonton, tapi itu satu penilaian. Dan saya bahkan mengatakan ya, kalau kita mengadakan survei mengenai pendapat atau opini publik, maka harusnya opini publik itu diserahkan kepada orang yang paham dan mengerti. Kalau opini publik diserahkan kepada orang-orang yang tidak paham politik, itu bias biasanya. Mereka tidak akan membuat sebuah judgment yang kritis. Ya mereka akan, apakah Anda puas? Apakah Anda optimis? Ya kan?
Jangan-jangan takut pula mereka kalau mengkritik karena dianggap kalau mengkritik bisa ditangkap misalnya. Jadi ada hal-hal yang barangkali ya yang kemudian kita harus lihat ke depannya. Oke, itu satu ya. Kritik saya yang terbaru. Kritik saya yang kedua adalah Prabowo ingin memberantas korupsi katanya. Kok bisa berantas korupsi tapi menteri-menteri yang rekrut bermasalah? Apa nggak melihat track record orang dulu ya? Ditanya di interview, lu harta kekayaanmu berapa? Didapat dari mana? Nyolong nggak misalnya? Jadi ada menteri yang terima fee dari proyek tetap dipertahankan dan tidak juga dipecat di era Jokowi. Ada wakil menteri yang mengundurkan diri karena terima gratifikasi, diangkat lagi. Padahal jadi tersangka. Dan belum selesai kasusnya karena bisa dijadikan tersangka lagi. Karena pada waktu itu kan kasusnya terkait dengan gratifikasi dan kemudian belum dibuktikan pokok perkaranya. Pra peradilan itu kan hanya terkait dengan prosedur yang dianggap keliru. Kemudian ada menteri yang sudah santer dikasih sprindik ada 11. Menurut bocor Alus Tempo, jadi menteri lagi. Jadi ini memberantas korupsi kok nggak sesuai ya dengan realitas rekrutmennya. Oke, itu satu ya. Saya tidak mau bicara lagi soal bagaimana back mind-nya ya atau belakang panggung, tapi itu depan panggungnya saja. Oke. Berikutnya lagi yang bisa kita sampaikan adalah menjalankan undang-undang dan peraturan dengan selurus-lurusnya. Soal Mayor Teddy itu nggak lurus, bro, bro presiden nggak lurus karena undang-undang TNI mengatakan ya bahwa TNI aktif itu hanya bisa di jabatan-jabatan tertentu saja, bukan jabatan politik atau jabatan birokrasi eselon 2, enggak. Jadi hanya bisa di kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan, kemudian di pertahanan negara, di sekretaris militer presiden, di intelijen negara, di sandi negara, lembaga ketahanan nasional Lemhanas, kemudian Dewan Pertahanan Nasional, ya, Wantanas, Search and Rescue SAR Nasional, Narkotika Nasional BNN, dan Mahkamah Agung sebagai hakim militer. Nggak ada di sekretariat kabinet. Sekarang pertanyaannya, ada nggak ya sekretariat kabinet itu setelah sekretaris kabinet diturunkan jadi eselon 2? Kenapa diumumkan pula? Kan tidak lurus berarti, melanggar undang-undang. Oh, perpresnya sekretariat presiden sudah diturunkan. Oh iya, tapi perpres kan tidak bisa bertentangan dengan undang-undang. Kita pakai teori jenjang peraturan perundang-undangan. Jenjang peraturan perundang-undangan mengatakan undang-undang itu di atas perpres. Karena itu tidak boleh bikin perpres yang bertentangan dengan undang-undang. Tidak boleh ada perwira aktif dikaryakan di tempat-tempat di luar tempat ini. Sekali lagi, di kantor bidang politik dan keamanan, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, lembaga ketahanan nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue atau SAR nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. Kan jelas. Makanya pada waktu itu BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, itu nggak benar juga karena nggak disebut di dalam undang-undang tentang TNI ini. Apalagi kemudian di zaman Jokowi dibiarkan ada TNI aktif yang menjadi menjadi komisaris di BUMN. Wah, itu nggak bisa lagi. Karena BUMN itu walaupun dia entitas negara, sesungguhnya itu adalah unit bisnis. Kan itu sama saja TNI aktif berbisnis. Karena itu kenapa digitukan? Ya, kita butuh orang yang konsentrasi menjaga kedaulatan RI pertahanan negara. Kalau semuanya mengejar jabatan sipil, lama-lama letoy nanti TNI-nya. Kan begitu.
Karena itu kita ingatkan lagi. Jangan karena soal pribadi lalu undang-undang kemudian dilanggar, disesuaikan. Dan kasihan juga nanti pejabat-pejabat di sekretariat kabinet. Yang tadinya eselon 1 turun dia. Karena Mayor Teddy cuma eselon 2. Lalu dia mau dikemanakan pejabatnya itu? Ditampung di sekretariat negara jadinya. I don't know exactly ya. Lucu banget jadinya. Kementerian lain dipisahkan, kementerian sekretariat negara ditambah tugasnya. Padahal kemarin itu pembagian tugasnya jelas. Menteri sekretaris negara itu mengurusi soal-soal yang terkait dengan presiden sebagai kepala negara. Banyak sekali urusannya. Ya, dari A sampai Z. Sekretaris kabinet terkait dengan urusan kabinet. Udah, ada division of labor. Walaupun dalam geraknya kita tahu lah ya. Menteri sekretaris negara juga punya fungsi-fungsi dan lain-lain ya. Fungsi politik, fungsi kepolitikan Jokowi. Begitu saudara sekalian. Saya kira mudah-mudahan saya sudah menjawab ya sikap-sikap seperti ini. Jadi sekali lagi, nggak enak tukang kritik itu. Nggak dapat jabatan, sudah mengatakan nggak akan mau jabatan apapun. Tapi kalau kita tidak berbicara, siapa lagi yang berbicara? Coba. Siapa yang mempermasalahkan soal Mayor Teddy? Siapa yang mempermasalahkan soal kabinet yang katanya memberantas korupsi tapi koruptor direkrut seperti ini? Ya kan? Nah itu sobat RH sekalian dilema saya ya. Ini baru aja jalan. Belum lagi blunder Yusril Iza Mahendra yang membantah sendiri apa yang sudah diputuskan oleh pemerintahan sebelumnya mengenai pelanggaran HAM berat. Karena ada 12 atau 13 tiba-tiba dia mengatakan gak ada pelanggaran HAM berat dalam dekade terakhir ini, beberapa dekade terakhir ini. Dia menyebut yang namanya pelanggaran HAM berat itu ethnic cleansing sama apa lagi ya tadi bilang. Padahal dia lupa ada juga crime against humanity. Ya. Tidak hanya yang dia katakan. Nah, crime against humanity itulah yang kemudian mengkategorisasi bahwa peristiwa 98 itu sebagai sebuah kejahatan HAM berat. Paling tidak begitu prosesnya ya. Dan jangan lupa Timur-Timur juga HAM berat juga ya, crime against humanity juga. Nanti kita akan bahas ya soal Yusril pada bagian tersendiri. Saudara sekalian ya. Saya kira memang Yusril keseleo karena doorstop itu berbahayanya di situ. Kalau orang hukum tuh nggak boleh salah. Karena apa yang dikatakannya itu ada di dalam undang-undang ya. Ya mungkin Yusril karena dia tidak sehari-hari dia tidak belongs to human right issue seperti saya. Maka kemudian ya bisalah terpleset sedikit ya. Apalagi tentu dia tidak belajar secara khusus tentang human right secara mendalam. Kalau saya masih mending, walaupun tidak serius-serius amat, ada master di bidang hak asasi manusianya. Walaupun ilmu itu tidak saya kembangkan ya sebagai concern, karena concern saya lebih pada hukum tata negara. Begitu sobat RH sekalian ya. Oke, coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian. Oh iya, alasan lain adalah saya terus terang saja khawatir dengan pemerintahan Prabowo. Menjadi pemerintahan yang otoriter, yang memenjarakan orang lebih kejam dari pemerintahan Jokowi. Itu concern semua aktivis. Tidak mentolerir perbedaan. Walaupun dalam pidatonya dia menyinggung tentang demokrasi. Tapi demokrasi yang katanya sesuai dengan adat ketimuran dan tanpa kemunafikan. Nah kalau tanpa kemunafikan itu benar. Tanpa kemunafikan itu gini. Anda mengkritik tapi di belakang Anda negosiasi bisnis. Nah, itu munafik namanya. Insya Allah saya tidak demikian. Tidak ada agenda negosiasi bisnis. Tidak ada agenda untuk minta jabatan. Kan begitu. Tapi kalau mengkritik sopan dengan cara timur saya nggak ngerti. Kritik itu kan kritik. Kan saya tidak memaki-maki. Tapi saya mengkritik. Tidak sopan ini ya. Apa harus disampaikan dengan pantun? Kan nggak mungkin juga. Seperti lagu saya. Mari kita berpantun agar terasa santun. Walau pedas dikritik tapi terasa digelitik. Gak mungkin juga ya.